Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Sandi dari kelas 11 Amlog. Di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan pemerintahan negara Indonesia atau sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 7 sampai 22 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno dan Muhammad Hatta adalah ketua dan wakil ketua dari PPKI. Jadi organisasi ini dibentuk sebagai inisiatif tokoh petinggi bangsa Indonesia yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan Indonesia setelah merdeka. Nah, PPKI ini membahas hal-hal yang sifatnya praktis, yaitu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, penetapan dasar negara, dan simbol negara, presiden dan wakil presiden, serta kebutuhan kelembagaan negara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga tinggi negara, dan lainnya. Pokoknya semua hal yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang sedang memperjuangkan kedaulatan setelah berhasil proklamasi kemerdekaan. Lalu kita di sini akan membahas hasil sidang PPKI yang pertama, yaitu jadi hasil sidang PPKI yang pertama, sidangnya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan di Gedung Cyosangyi atau Gedung Pancasila sekarang namanya. Lalu hasil sidang PPKI yang pertama yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 3. Membentuk Komite Nasional. Nah, jadi ada 3 hasil sidang pertama PPKI ya yang tadi disebutkan. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, jadi atas usulan Otto Iskandar yang kemudian disetujui oleh forum sidang, jadi saat sidang PPKI yang pertama yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, setelah itu tanggal 19 Agustus 1945 panitia sidang harus segera melaksanakan rapat karena sebagai sebuah negara Indonesia masih kurangnya banyak hal. Lalu ada yang hasil sidang kedua PPKI yaitu pembagian provinsi di Indonesia. Lalu PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Dan yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah. Dan yang terakhir yang ketiga pembentukan departemen dan menteri. Sama hasil sidang kedua PPKI ada 3 yaitu pembagian provinsi di Indonesia, membentuk Komite Nasional Daerah, dan pembentukan departemen dan menteri. Lalu yang terakhir yaitu hasil sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu penjelasan sedikit tentang hasil sidang PPKI yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ya, intinya mah sidang PPKI itu memilih dewan-dewan. Jadi kalau nggak ada sidang PPKI nggak akan ada DPRD, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden. Nah, segitu saja kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ristawati Utami dari kelas 11 Manajemen Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi dibacakan, berita baik tersebut segera disebarkan ke seluruh penjuru wilayah. Pada saat itu, seruan merdeka jadi salam nasional seluruh rakyat Indonesia. Lalu, ada penyebaran berita proklamasi. Kelompok Sukarni yang bermarkas di Bogor Lama segera menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia. Mereka berusaha mengatur strategi untuk melakukan penyebaran.
Pembentukan Komite Pan-Aksi pada 2 September 1945, Soekarno dan Adam Malik membentuk Komite Pan-Aksi. Tujuan dari komite ini adalah sebagai sebuah laskar perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia. Organisasi ini dibentuk untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyebarluaskan kabar tersebut melalui selebaran-selebaran. Dukungan Keresidenan Proklamasi Kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi berita baik ini baru sampai di wilayah-wilayah terpencil pada September 1945. Begitu kabar proklamasi tersiar, 4 keresidenan di Jawa yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran menunjukkan dukungan mereka terhadap NKRI. Keempat keresidenan tersebut menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan RI. Bukti dukungan keresidenan-keresidenan tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada 5 September 1945. Berikut ini isi pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Rakyat Indonesia rapat di IKADA. Rakyat Indonesia yang ada di pusat menunjukkan antusias mereka atas proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan melakukan rapat besar di lapangan IKADA. Aksi di IKADA yang dipelopori oleh Komite Pan-Aksi yang meminta agar para pemimpin perjuangan bertemu mereka secara langsung untuk berbicara mengenai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Rencana tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa yang menyampaikan rencana itu kepada Presiden Soekarno. Sekian dari saya, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nopali. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan dan respon luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajah dan merdeka menjadi sebuah negara, Indonesia harus memenuhi 2 unsur pembentukan negara, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia sudah memenuhi unsur konstitutif yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Untuk unsur deklaratif, Indonesia belum memenuhinya karena unsur deklaratif itu harus meliputi pengakuan dari negara-negara lain. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara di dunia memberikan respon terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada yang menolak dan belum mengakui kemerdekaan Indonesia, dan ada yang mendukung kemerdekaan dengan memberikan pengakuan kemerdekaan baik secara de facto maupun secara hukum de jure. Nah, negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu ada 9 negara. Nah, untuk Palestina sendiri itu, Palestina sudah mengakui kemerdekaannya pada 6 September 1944, jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, untuk yang ke-1 itu ada Mesir. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, yakni pada 22 Maret 1946. Sejak pengakuan kemerdekaan tersebut, Indonesia dan Mesir terus menjalin hubungan diplomatik sampai saat ini. Yang kedua itu ada India. Salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah India. Pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia oleh India ini disampaikan secara resmi pada 2 September 1946 oleh Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru. Untuk Suriah. Suriah merupakan salah satu dari 9 negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Suriah secara resmi diutarakan pada 2 Juli 1947. Suriah juga merupakan negara anggota Liga Arab yang turut memperjuangkan persoalan agresif militer Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 1947. Nah, sejak saat itu hubungan bilateral Indonesia dan Suriah pun berlangsung. Namun, hubungan keduanya sampai terhenti karena krisis Suriah yang terjadi pada 2019. Kini hubungan keduanya sebatas saling mendukung dalam forum internasional. Nah,
Yang keempat ada Vatikan. Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Vatikan diberikan pada 6 Juli 1947. Pengakuan ini ditandai dengan dibentuknya Apostolic Delegates atau kedutaan besar Vatikan di Jakarta. Yang kelima, Irak. Irak merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan atas kedaulatan ini diutarakan pada 16 Juli 1947. Kedua negara kemudian menjalin hubungan diplomatik sejak 1950. Hingga kini telah ada sekitar 15 perjanjian yang diresmikan antara Indonesia dan Irak. Wah, keren sekali ya Irak dan Indonesia ini. Ada 15 perjanjian yang diresmikan antara keduanya. Nah, untuk Lebanon. Lebanon merupakan salah satu dari 9 negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Lebanon mengakui Indonesia pada 29 Juli 1947. Pengakuan di juri itu membuat hubungan bilateral Indonesia dan Lebanon dimulai. Kedutaan besar RI untuk Lebanon berdiri di Beirut pada 1996. Yang ketujuh, Afghanistan. Salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Afghanistan. Negara ini mengakui kedaulatan Indonesia pada 23 September 1947. Keduanya pun mendatangani perjanjian Treaty of Friendship atau of Friendship pada 24 April 1955 di Bandung. Wah, di Bandung keren sekali ya. Untuk 8, Arab Saudi. Arab Saudi menjadi salah satu dari negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, yakni pada 24 November 1947. Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Indonesia pun terjalin sejak 1 Mei 1950. Kedua negara kemudian menjalani berbagai kerjasama, misalnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi dan haji atau umroh ya mungkin. Nah, untuk 9, Yaman. Yaman memberikan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada 3 Mei 1947. Selanjutnya, hubungan bilateral Indonesia Yaman terus ditingkatkan baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga sosial budaya dan telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Cukup lama juga ya, 70 tahun itu. Nah, untuk yang kesuka itu dari Turki. Turki itu sangatlah telat karena Turki menjadi salah satu dari negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 10 April 1957. Cukup telat ya. Indonesia sudah merdeka, Turki baru menyetujui kemerdekaan. Turki mendirikan kedutaan besarnya di Jakarta. Meski mendapat respon negatif dari Belanda, Turki tetap menjadi bagian dari negara yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Wah, keren sekali. Nah, itulah negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia pun berhasil terbebas dari penjajahan. Alhamdulillah. Dan kita sebagai pelajar harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan yang sangat bebas itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.